Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Indah. Di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video ke-5. Sama seperti video sebelumnya, kita akan bahas 10 soal lagi. Dan langsung aja kita bahas soal yang pertama. Gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu merupakan pelanggaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Persatuan Indonesia. Boleh teman-teman jawab dulu sendiri atau diberhentiin aja videonya, di-pause dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai jawab, boleh dicocokkan jawabannya dengan yang kita jawab di video ini. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, boleh komen di kolom komentar nanti. Oke, jadi di soal ini, di soal yang pertama, adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu. Berarti ini merupakan pelanggaran sila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut soal yang kedua, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah A. Berkarisma dan disegani bawahannya. B. Rasa empati yang tinggi dan mau mendengarkan keluhan bawahannya. C. Jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. D. Ucapan dan kata-katanya positif, membagi pekerjaan dengan adil sesuai dengan kemampuan. E. Mentaati peraturan dan kreatif dalam bekerja. Silakan teman-teman jawab dulu. Dari soal nomor 2 ini, kita membahas tentang integritas. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri pemimpin yang berintegritas. Dari pilihan yang ada, yang menggambarkan integritas ini adalah yang C, jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Lanjut soal nomor 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ... Silakan teman-teman jawab. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus tahu isi masing-masing pasal. Nah, di sini udah ada pembahasannya. Pasal 33 ayat 1 bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pasal 31 ayat 1 bunyinya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kalau pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Pasal 32 ayat 1 menggambarkan kebudayaan. Kemudian pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 35 bunyinya bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Jadi berdasarkan soal tentang perekonomian, ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, ini tercantum pada pasal 33 ayat 1. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 4. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional. Para medis menjaga kesehatan masyarakat. Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pengabdian sesuai profesi masing-masing. B. Pengabdian sebagai warga negara yang setia. C. Pengabdian sebagai warga negara secara sukarela atau wajib. D. Pelatihan dasar tentang bagaimana mengabdi untuk bangsa. E. Hasil pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan dalam pengabdian. Oke, silakan teman-teman jawab dulu pertanyaannya. Jadi soal nomor 4 ini menggambarkan tugas masing-masing profesi. Ya, baik itu petani, nelayan, kemudian medis, tim SAR, dan PMI dalam melakukan tugas mereka masing-masing. Dan ini merupakan upaya pembelaan negara melalui apa? Nah, karena ini beda-beda profesi, dan mereka melakukan profesi mereka masing-masing ya untuk membantu orang lain,
Ini termasuk kepada ya A. Pengabdian sesuai profesi masing-masing. Jadi jawaban nomor 4 adalah jawaban yang A. Pengabdian sesuai profesi masing-masing. Lanjut soal nomor 5. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Berikut merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat adalah A. Memberikan hukuman kepada para pencuri. B. Ikut kegiatan sosial. C. Membayar pajak tepat pada waktunya. D. Menciptakan lingkungan yang bersih. E. Menjaga keamanan lingkungan. Oke, silahkan teman-teman jawab dulu sendiri. Ya, jadi berdasarkan pasal 30 ayat 1, yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara, contoh dari bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat adalah dengan kita, ya C, membayar pajak tepat pada waktunya. Lanjut soal nomor 6. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa depan. C. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. D. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. E. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. Ya, silahkan teman-teman jawab dulu. Oke, dari kelima option ini, yang bisa kita lakukan untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan dan nasionalisme, kalau pilihan yang A, belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal, ya ini betul. Kemudian B, memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan, ini bukan. C, menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat, ini juga bukan untuk melestarikan semangat juang, bukan. D. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang, ini juga bukan. Karena pilihan A lebih baik. Kemudian E. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh, juga bukan. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Lanjut soal nomor 7. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenal oleh W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman, maaf kalau misalnya pengucapannya salah, pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat A. Peristiwa Rengas Dengklok, B. Sumpah Pemuda, C. Sidang BPUPKI, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Rapat Organisasi Budi Utomo. Silakan teman-teman jawab. Jadi lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan itu pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Dipelopori oleh para tokoh PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, serta para cendekiawan yang mengemukakan idenya mengenai masalah untuk menyatukan seluruh organisasi berbasis pemuda yang ada di Indonesia. Pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan, yang kemudian lagu ini digunakan sebagai lagu kebangsaan untuk Indonesia. Jadi, jawaban untuk soal nomor 7 adalah B, Sumpah Pemuda. Lanjut soal nomor 8. Pendidikan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat yang bermuatan positif mampu memberikan pengaruh untuk membangun sikap kejujuran. Kejujuran di sekolah termasuk pengamalan Pancasila, sila ke. Nah, karena kejujuran ini juga berhubungan dengan dosa dan pahala, maka kejujuran itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah B, sila pertama, atau ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut soal nomor 9. Setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan 3 kali sidang. Salah satu hasil sidang pertama PPKI adalah A. Memilih presiden dan wakil presiden. B. Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. C.
C. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia. D. Membentuk Kementerian dan Mente. E. Membentuk Komite Nasional Daerah. Oke, silakan teman-teman jawab dulu pertanyaannya. Ya, jadi untuk soal nomor 9 ini sudah disiapkan pembahasannya. PPKI itu melaksanakan 3 kali sidang. Nah, di sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan beberapa hal. Yang pertama, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengangkatan Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional. Sedangkan pada sidang yang kedua diadakan sehari setelah itu, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, juga disahkan 3 hal. Yang pertama, pembagian Provinsi Indonesia, kemudian pembentukan Komite Nasional Daerah, dan yang ketiga, pembentukan Departemen dan Menteri. Jadi kalau yang di sidang pertama tadi pembentukan Komite Nasional, sedangkan di sidang yang kedua pembentukan Komite Nasional Daerah. Kemudian yang sidang ketiga dilaksanakan pada 22 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan juga. Yang pertama pembentukan Komite Nasional Pusat, kemudian yang kedua dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi, untuk soal nomor 9, hasil sidang pertama PPKI adalah jawabannya yang A, memilih presiden dan wakil presiden. Lanjut soal nomor 10. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi juga bisa diwujudkan dengan cara lain. Wujud sikap membela negara sesuai amanat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah, jadi pertanyaannya wujud sikap bela negara. A. Mengunggulkan bahasa daerah sesuai asalnya. B. Membeli produk-produk impor. C. Selalu mengenakan batik ketika bersekolah. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. E. Mengikuti kursus tari Bollywood sebuah sanggar. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi pertanyaannya adalah wujud sikap bela negara yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu apa? Kalau mengunggulkan bahasa daerah sesuai asalnya, jelas bukan. Membeli produk-produk impor, jelas bukan. Selalu mengenakan batik ketika bersekolah, mungkin. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ini juga bisa. Mengikuti kursus tarian Bollywood, ini jelas bukan. Antara C dan D, yang jawaban paling tepat untuk sikap membela negara adalah dengan kita, ya D, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Oke, sekian video kali ini, kita udah bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.